Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat akhirnya menanggapi terkait dengan aksi walkout yang dilakukan oleh anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan saat rapat paripurna pada 16 Mei 2025 kemarin. Dalam komentar singkat yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, beliau mengatakan bahwa kita bekerja untuk siapa? Sekali lagi, kita bekerja untuk siapa? Statement ini saya pikir ditujukan kepada para wakil rakyat, kepada para bupati, dan semua instansi pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa kita bekerja untuk siapa. Bagi orang-orang yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat mereka, yang masih mampu untuk memikirkan sesuatu dengan menggunakan hati nurani mereka, yang masih mampu memikirkan tentang rakyat, pasti akan memberikan jawaban bahwa kita bekerja untuk rakyat. Sesungguhnya ini adalah jawaban yang tepat dari pertanyaan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Kita bekerja untuk siapa? Maka jawabannya adalah kita bekerja untuk rakyat. Tetapi ketika ada aksi walkout yang dilakukan oleh anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan ini, saya secara pribadi akhirnya menemukan jawaban yang lain. Bahwa kader-kader anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan yang melakukan walkout saat rapat paripurna itu, mereka bukan bekerja untuk rakyat, tetapi mereka bekerja untuk pribadi mereka sendiri. Tetapi mereka bekerja untuk partai politik mereka sendiri. Jujur, aksi walkout yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang hari ini lagi heboh diperbincangkan di berbagai platform media sosial, tentunya sangat memalukan dan sangat mencoreng nama PDI Perjuangan itu sendiri. Selama ini kita mengenal bahwa PDI Perjuangan itu adalah partainya wong cilik. Tetapi ternyata itu hanyalah pemanis. Itu hanyalah sebuah narasi. Segala sesuatu tidak pernah mereka persembahkan dengan aksi kerja nyata mereka. Ketika mereka melakukan aksi walkout, lalu mereka mengatakan bahwa ini mengatasnamakan rakyat. Jujur, saya yang adalah rakyat, walaupun saya bukan masyarakat Jawa Barat, saya mau katakan bahwa rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang setuju dengan aksi walkout yang kalian lakukan itu? Karena bagi saya secara pribadi, ketika aksi walkout itu dilakukan, maka saya akan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini mau menunjukkan kepada kita tentang mental-mental seorang pengecut. Mental-mental dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Mental-mental dari manusia-manusia yang mau lari dari tanggung jawab. Karena sesungguhnya, mekanisme untuk menyelesaikan sebuah persoalan bukan lari dari rapat paripurna itu. Tetapi harus bertanggung jawab. Tetapi harus menyelesaikan persoalan itu. Karena dengan melakukan aksi walkout, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama komentar atau tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi yang menanggapi tentang aksi walkout ini, dan juga ada beberapa komentar dari netizen yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Mari kita simak bersama-sama. Musrenbang, forum yang sakral, diundang tak mau datang.
Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Tah denge, dengarkan, buka kuping baik-baik, wahai para dewan yang terhormat. Kalian itu bekerja untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk partai? Kemarin kalian walk out dari acara rapat paripurna dengan alasan katanya Kang Deddy Mulyadi tidak hadir. Sedangkan beberapa waktu lalu di acara yang sakral, Musrembang, kalian itu diundang ya, diundang. Tapi kalian pada tidak mau hadir. Giliran soal anggaran yang dipakai untuk kepentingan rakyat, kalian gercep, komentar, merasa tidak dilibatkan. Benar kata Kang Deddy Mulyadi, coba hargaan aing teh kan pemimpin, lamun syariah yang dihargaan. Ayo orang babarengan gawe, dasar oge pejabat meureun. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Yang saya heran, para anggota dewan ini mewakili siapa sih? Kan kita tahu mayoritas warga Jawa Barat ini mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi. Kok mereka malah uring-uringan kayak gitu ya? Apa karena nggak diundang di acara Musrenbang tanggal 7 Mei itu? Kang Deddy Mulyadi sudah mengatakan bahwa beliau itu mengundang para anggota DPRD. Cuman para dewannya gak mau datang, begitu katanya. Hayo, siapa nih yang bohong? Undangannya gak datang atau memang para anggota dewan ini udah kadung marah gitu? Karena sebelumnya Kang Deddy Mulyadi sudah membuat kebijakan tanpa melibatkan mereka. Gimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua udah pada tahu belum ya terkait berita yang lagi viral nih? Salah satu kejadian yaitu adanya walkout saat rapat. Ya, ini di Jawa Barat kejadiannya ya. Salah satu fraksi dari partai PDI walkout saat rapat. Alasannya apa? Alasannya karena tersinggung oleh statement Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat menyampaikan statement gitu kan. Saya coba pelajari videonya, saya coba dengarkan. Ternyata kalau menurut saya harusnya jangan terlalu kesinggung ya. Karena kenapa? Justru malah bagus menurut saya. Karena apa? Gini loh, di statement Kang Deddy Mulyadi itu bukan berarti menjelek-jelekan ABCD, bukan. Justru malah lebih ke kayak gini, saya diperintahkan untuk memangkas waktu agar lebih cepat. Betul kata Kang Deddy, kalau ini dibawa dulu ke ranah praksi, ke partai A, partai B, partai C, ini prosesnya akan lama. Belum tentu bisa sekarang terrealisasi, belum tentu, nggak yakin. Bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 3 tahun. Itu terkait masalah tadi yang perapihan di rumah di pinggiran kali, yang tadi harus ada harus digusur lah, harus dihilangkan biar normalisasi kali itu. Nah kalau misal itu permasalahannya yang dibilang tersinggung, harusnya pelajari dulu apa yang dibilang Kang Deddy, pelajari dulu apa statement Kang Deddy itu, diresapi dulu. Karena kenapa? Kang Deddy bilang kayak gini, saya emang sengaja untuk tidak melibatkan itu. Karena kenapa? Akan memperlambat. Dalam artian bukan DPR itu memperlambat, bukan. Karena kenapa? Bener di kita itu kayak gini, kalau kita masukin permasalahan ini ke si partai A dulu, si partai B, partai C, partai D, ini kemungkinan besar akan waktunya akan lama. Makanya Kang Deddy memutuskan untuk ambil langkah sepihak, biar dia berjalan terlebih dahulu, biar nanti tidak ada anggota dewan atau dari fraksi-fraksi tersebut yang dijelekan. Kata Kang Deddy kayak gitu. Tidak ada, anggota DPR itu jelek, namanya anggota DPR ini jelek. Enggak, justru Kang Deddy malah berstatement seperti itu. Dan satu lagi, Kang Deddy ini sudah diperintahkan dari atasnya
dari Mendagri, bagaimana caranya untuk percepatan, bagaimana caranya untuk bisa lebih cepat lagi pergerakan ini. Karena apa? Karena Indonesia ini udah benar memang harus seperti itu. Kalau melibatkan di bawah-bawah kayak gitu, lama lagi. Makanya jangan terlalu kesinggungan lah. Semua bisa ditabayunkan, semua lebih indah lagi. Apalagi anggota-anggota dewan ini di atas itu kan orang-orang pinter. Jangan jadi contoh buat kami yang di bawah ini, orang-orang yang nggak ngerti lah, malah jadi contoh yang buruk gitu loh ya. Salam dari kami, hati-hati selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi Jawa Barat, sampurasun. Dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Jumat 16 Mei 2025, fraksi PDI Perjuangan termasuk Wakil Ketua yang terhormat Bapak Ono Surono ikut melaksanakan walkout dari sidang paripurna pembahasan sebuah raperda di Provinsi Jawa Barat. Sebagai warga Jawa Barat, saya sangat kecewa karena yang pertama, Pak Ono Surono itu adalah unsur pimpinan dewan, wakil ketua dewan Provinsi Jawa Barat. Ikut sertanya Kang Ono walkout bersama anggota-anggota fraksi PDI Perjuangan yang lainnya menunjukkan Pak Ono Surono meninggalkan tanggung jawab moral sebagai pimpinan dalam rangka menyukseskan raperda Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, kita sangat menyayangkan sikap fraksi PDI Perjuangan ketika menangkap sebuah ungkapan pernyataan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dalam forum Musrenbang yang katanya merendahkan marwah DPRD dan anggota DPRD. Dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang merasa direndahkan dan melaksanakan walkout, mungkin hanya fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Walkout adalah hak anggota legislatif. Walkout adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun yang disayangkan, sejatinya walkout itu hanya dilakukan untuk hal-hal ketika ada ketidaksetujuan terhadap hal-hal yang paling mendasar untuk kepentingan rakyat. Jangan karena urusan perut, jangan karena urusan sentimen pribadi, walkout. Menurut saya, walkout layak dilakukan ketika perjuangan partai politik untuk memihak kepada rakyat, memperjuangkan nasib untuk rakyat dalam raperda itu ditolak oleh pemerintah atau pemerintah kekeh, baru menurut saya walkout. Tapi kalau hanya sekedar pernyataan yang menurut mereka dianggap merendahkan marwah, tidak menghargai marwah DPRD, menurut saya masih bisa diselesaikan dengan cara yang etika, cara yang bagus. Yang kemudian saya bertanya, ketika mereka fraksi PDI Perjuangan walkout, pertanyaannya, apakah mereka kemudian membuat rapat sendiri di ruang fraksi untuk ikut memberikan sumbang saran? Atau kemudian apakah mereka pulang ke rumahnya masing-masing? Ataukah ketika walkout mereka kemudian healing kemana-mana? Ini yang kemudian rakyat mempertanyakan. Oleh karena itu, saya berharap DPRD Provinsi itu adalah merupakan mitra dari pemerintah. Sebagai mitra, ayo saling menghargai hak dan kewenangan. Ayo saling menghargai peran dan fungsi. Harapan kami dari warga Jawa Barat, DPRD dengan seluruh anggotanya tanpa
mengutamakan ego pribadi, ego partai, tolonglah bersinergi untuk rakyat. Saya sangat berharap Jawa Barat menjadi provinsi yang pemerintahannya betul-betul berkeadilan. Perjuangkan nasib rakyat, jangan memperjuangkan isi perut dan ego partai. Semoga menjadikan sebuah pelajaran politik bagi warga negara Indonesia. Kepada yang terhormat Kang Ono, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah rakyat mendukung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Terkait dengan suara-suara dari warga masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat yang mengkritisi aksi walkout yang dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan ini. Ada begitu banyak hal, komentar-komentar yang bisa kita simak dalam cuplikan video tadi. Menarik kalau kita mau menyimak komentar-komentar dari netizen, mereka mempertanyakan aksi walkout ini apakah akan menyelesaikan persoalan itu atau tidak. Saya secara pribadi katakan dengan tegas bahwa aksi walkout itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan itu. Ketika alasan yang kedua, mereka mengatakan bahwa aksi walkout itu untuk menjaga marwah atau citra dari DPRD di Provinsi Jawa Barat. Sedikit saya ingin berkomentar bahwa kalau saya melihat dari cuplikan video yang saat ini lagi viral di media sosial, sesungguhnya yang mencoreng, yang merusak marwah atau citra dari lembaga DPRD di Provinsi Jawa Barat itu bukan Kang Deddy Mulyadi, tetapi kalian-kalian yang melakukan aksi walkout itu. Kalian telah merusak, telah mencoreng marwah dari DPR itu sendiri. Perlu para wakil rakyat ketahui bahwa kalian itu adalah perwakilan dari rakyat. Sekali lagi, wakil rakyat itu atau anggota dewan yang terhormat itu adalah perwakilan dari rakyat. Apakah ketika dengan aksi walkout itu, rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada kalian untuk menyuarakan aspirasi rakyat itu menerima keputusan itu? Dari berbagai macam cuplikan video yang berseliweran di media sosial, membuktikan bahwa rakyat sama sekali tidak mendukung aksi walkout yang telah kalian lakukan itu. Atau dengan kata lain bahwa kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi didukung penuh oleh warga masyarakat yang ada di Jawa Barat. Jujur, saya bukan orang Jawa Barat, tetapi saya secara pribadi merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur di Jawa Barat itu. Pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Sesungguhnya para wakil rakyat ini malu ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi dengan cara kerjanya yang satset. Kalau kita mau flashback atau melihat kembali ke belakang, sudah berapa periode sih para wakil rakyat ini duduk di kursi empuk? Lalu apa yang telah kalian kerjakan untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik? Kenapa hari ini
ketika Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar tegas, yang benar-benar berani, yang benar-benar memikirkan tentang kesejahteraan rakyat dalam segala pengambilan keputusan dan kebijakannya yang selalu berpihak kepada rakyat. Kenapa ada suara-suara dari wakil rakyat yang melakukan penolakan, yang mengkritik dan memprotes kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu? Sehingga muncul sebuah pertanyaan, kalian itu bekerja untuk siapa? Aksi walkout yang kalian lakukan itu sesungguhnya sangat memalukan. Karena pada dasarnya rakyat ingin agar persoalan itu bisa diselesaikan, bukan lari dari permasalahan. Kalau kita melihat aksi walkout ini, ketika ada suara yang mengatakan bahwa kami mau membela rakyat, saya pikir ini adalah narasi omong kosong. Karena rakyat Jawa Barat hari ini, bahkan orang-orang non-Jawa Barat, memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu. Kalian sebagai wakil rakyat semestinya malu. Semestinya tahu diri. Kenapa seorang Deddy Mulyadi dia mampu melakukan hal ini? Lantas kami kok tidak bisa? Kenapa hari ini kami begitu ramai-ramai dikecam oleh rakyat Jawa Barat? Kenapa selalu Kang Deddy Mulyadi yang mendapatkan apresiasi dari rakyat? Artinya ada yang salah kalau para wakil rakyat ini tidak ego. Kalau para wakil rakyat ini tidak mementingkan isi perut mereka sendiri. Kalau para wakil rakyat ini mau mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mau sampai kapan kalian melakukan aksi walkout ini? Rakyat hari ini sudah cerdas. Rakyat sudah kritis. Komentar singkat yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan di awal video tadi sesungguhnya mau membuktikan bahwa Kang Deddy Mulyadi mau mengajak kepada kalian-kalian yang adalah wakil rakyat itu, mari kita bekerja cepat. Mari kita membangun Jawa Barat lebih cepat. Apalagi Kang Deddy Mulyadi punya target bahwa dalam waktu 3 tahun Jawa Barat itu harus menjadi provinsi yang istimewa. Langkah-langkah untuk menggapai atau untuk merealisasikan bahwa Jawa Barat bisa menjadi provinsi yang istimewa itu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Semuanya butuh kerja keras. Semuanya butuh pengorbanan. Harus bisa mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tetapi ketika ada aksi walkout ini, masyarakat Jawa Barat jadinya paham bahwa wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini tampaknya lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat Jawa Barat. Poin yang kedua yang mau saya tanggapi terkait dengan aksi walkout ini, saya mau katakan bahwa mungkin para wakil rakyat ini merasa kehilangan lahan basah. Tempat mereka untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Kang Deddy Mulyadi dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan bahwa kalau setiap kebijakan, kalau setiap keputusan ataupun program-program kerja untuk membangun Jawa Barat selalu dilakukan dengan adanya musyawarah, dengan adanya kajian, dengan adanya studi banding yang dilakukan oleh para wakil rakyat, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Bertahun-tahun mungkin bisa. Tetapi hal itu berbeda dengan apa yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau ingin kerja cepat.
Beliau ingin Jawa Barat bisa dibangun secepat mungkin. Kalau selalu diawali dengan musyawarah, dengan kajian, dengan studi banding, penyusunan anggaran dan lain sebagainya, sejak kapan? Atau mau sampai kapan Jawa Barat itu bisa maju? Kepada para wakil rakyat yang terhormat, coba kalian jangan terlalu duduk manis dalam ruangan ber-AC atau di kursi empuk di ruangan DPR itu. Turunlah ke rakyat. Lihatlah keluh kesah apa yang disampaikan oleh rakyat. Bangunlah diskusi-diskusi dengan rakyat agar kalian bisa mencium keringat rakyat, agar kalian bisa tahu susahnya rakyat seperti apa. Dan kalian para wakil rakyat semestinya tahu diri. Kalian itu dibayar oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat. Dalam segala keputusan, dalam segala kebijakan, harus berpihak kepada rakyat. Ketika kalian melakukan aksi walkout, percayalah, ini suara dari rakyat. Bahwa rakyat akan merasa tersakiti, rakyat akan merasa tidak dihargai, rakyat pun akan merasa tidak dihormati. Dan ini akan menjadi dampak buruk untuk partai politik yang bernama PDI Perjuangan itu. Pemirsa, mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Tetapi komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen tadi semuanya sangat luar biasa. Semuanya sangat bertolak belakang, tidak mendukung aksi walkout yang dilakukan oleh anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan itu. Semoga saja persoalan ini bisa dibangun, bisa diselesaikan dengan sesegera mungkin. Jangan sampai menimbulkan polemik yang luar biasa. Karena dalam dunia politik, kalau kalian tidak bekerja untuk rakyat, maka karir politik kalian pun akan rusak. Kalian dipilih oleh rakyat. Rakyat adalah raja. Kalian seharusnya tahu diri bahwa kalian itu adalah hambanya rakyat, adalah babunya rakyat. Dengan demikian, segala keputusan, segala kebijakan, segala program kerja yang lahir dari seorang pemimpin yang berpihak kepada rakyat, wajib hukumnya. Kalian yang adalah perwakilan rakyat itu harus memberikan dukungan, harus bergandeng tangan, harus bekerja sama agar segala program kerja yang berpihak kepada rakyat itu bisa terrealisasi dengan baik. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dan lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Buat masyarakat Jawa Barat, tetaplah kalian menjadi garda terdepan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun program-program pemerintah, khususnya program-program dari Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi yang berpihak kepada rakyat.